Assalamualaikum Bu Imania. Waalaikumsalam, Bu Tia. Kena apa? Oh, Alhamdulillah bisa pilih. bertemu lagi. Walaupun di Iya, ruang maya. Gimana kabarnya iya. Bu Ima? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Tia. Alhamdulillah sehat. Eh, Bagaimana, Bu Tia? Ada yang bisa saya bantu? iya, ini punya waktu luang nggak Bu Ima? Ya, bisa. Alhamdulillah ada. Gimana, Bu Nggak, Tia? nggak lagi sibuk ini. Bisa ngobrol Enggak. berdua ya? Boleh, ya sebentar boleh. Gimana, Ah, Bu? iya. Iya, ini sebenarnya saya itu ada unek-unek yang pengen saya ceritakan sama Bu Ima. Ya. Ini sih masalah saya sendiri sih di dalam kelas. Ini hubungannya dengan pembelajaran di dalam kelas yang menurut saya ini sangat-sangat mengganggu sih. Jadi ketika di dalam kelas itu, ketika pembelajaran sudah mulai mulai berjalan nih, nah, tetapi ada eh, satu anak yang membuat kelas itu menjadi ramai sekali. Sebenarnya cuma Hmm, anak, satu atau dua anak lah, nggak semuanya. Tetapi kan itu menjadi faktor utama. Jadi kelasnya itu tidak kondusif gitu loh, Bu Ima. hmm. Nah, eh, gimana nih, Bu Ima punya ide nggak biar permasalahan saya ini bisa ya sedikit bisa terselesaikan gitu, Bu Ima? Hmm. Anak tersebut cenderung aktif ya, Bu, di kelas. Oh iya, sangat aktif sekali. Dia itu bisa ya, bisa merebut perhatian teman-temannya tuh bisa ke sana semua gitu loh. Nah, kan akhirnya kan Hmm, kelasnya rame gitu. hmm, Nah, hmm, usut punya usut nih. mm-mm, Saya telusuri anak itu. Ini anak kok selalu aktif ya. Tetapi ketika suruh mengerjakan tugas, suruh apa, hasilnya itu tidak tidak seprofesional dia di dalam kelas. Nah, ternyata setelah saya telusuri itu anaknya itu mm-mm. belum 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 bisa baca, Bu Ima. Oh, Ya, belum mungkin bisa baca. begitu. Dia mencoba untuk menarik perhatian teman-temannya ya. Jadi Mm-mm. biar tidak fokus dalam pembelajarannya Bu Tia seperti itu ya. Iya, mungkin seperti itu. Terus eh, setelah Bu Tia sudah mulai ada pergerakan nih mengusut anak tersebut, mencari tahu kira-kira kenapa hal tersebut kok bisa terjadi. Terus ada hal lain yang sudah Mutia lakukan apa belum? Untuk bisa mengkondisikan anak itu dulu gitu, sebelum bisa mengkondisikan kelas. Sebenarnya sih pernah sih saya tanya dulu nih ke guru yang sebelumnya mengajar, ya kan? Nah, ini Mhm, anak memang seperti ini atau baru seperti ini gitu kan? Oh, itu memang mhm, sudah dari dulu seperti itu gitu. Oh, ternyata dia punya mhm, punya riwayat yang sebelumnya sama saya juga seperti itu gitu loh. Jadi mhm, membuat onar dalam kelas gitu. Iya memang dari dulu memang nggak bisa baca, belum bisa. Ya sedikit gitu, katanya sedikit. Setelah saya ada apa ya, ada waktu, saya memang mhm, panggil anak itu, saya coba tes sedikit. Ya betul, memang belum belum bisa. Nah mungkin ini yang menjadikannya dia tuh pencari apa ya istilahnya ya perhatian lain gitu loh. mhm. Pernah nggak Bu Tia itu pada saat pendekatan ke anak yang laki-laki ya Bu ini ya anaknya ya? Iya betul, ini Iya, laki-laki. ke anak Ananda itu Bu Tia pernah menanyakan kenapa sih gitu? Maksudnya mencari ibaratnya dalam kata kiasannya caper gitu. Sebenarnya apa yang dicari anak itu pernah nggak ditanyakan sama Ananda? Pernah saya tanya, dia bilang ini memang saya kayak gini Bu, gitu bilangnya. Anaknya ya memang memang anaknya ya gembira gitu loh. Hmm, Anaknya hmm, itu eh,
Ya memang rame, cuman kan dia ya kekurangannya di situ gitu loh. Jadi dia Heeh heeh heeh. harusnya udah punya seperti kayak gitu kan bagus ya, periang gitu kan Iya, anaknya. Harusnya mhm, kan diimbangi dengan akademiknya yang harusnya bisa, baik, tetapi malah seperti itu gitu loh. Gimana ya, Bu Ima? mmm, untuk, di kelasnya Mutia, kalau boleh tahu, setiap kelas kan pasti punya kesepakatan, keyakinan kelas ya. Di tempat Mutia ada juga untuk keyakinan kelas itu pernah tidak disinggung ke anak tersebut? Maksudnya, kita kan punya keyakinan kelas yang di mana isinya itu ada mungkin salah satunya mungkin fokus dalam pembelajaran atau yang sesuai sama, eee, permasalahan ini yang nantinya bisa mengobati gitu. Ada nggak, Bu? Keyakinan kelas ada, dan keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama kan waktu itu. Mhm. Dan dia tahu Dan anak memang, ini tahu ya. iya, tapi memang setelah saya kasih tahu, misalkan stop gitu kan, mengalihkan perhatian ke saya, dia ya terus mengikuti sebenarnya, tetapi ketika setelah berjalan berapa menit dia mungkin lupa lagi. Nah, berbuat lagi lah seperti itu gitu. Jadi kan waktu saya membuang-buang waktu, menurut saya itu membuang-buang waktu untuk selalu mengingatkan anak itu gitu kan, Mmm, mhm. yang Jadi harusnya mengganggu bisa. untuk teman-teman yang lain dalam fokus Hmm, pembelajaran ya jadinya iya ya. benar sekali. Pernah ada mungkin, Bu Tia ada hal lain yang bisa dilakukan maksudnya untuk mencoba selain pendekatan ke anak mungkin ke orang tua. Tadi kan juga Bu Tia bilang kan sudah mencoba untuk rekan sejawat juga ya, yang di kelas sebelumnya ya Hmm, bahwa, anak tersebut betul. memang melakukan hal yang sama juga di kelas sebelumnya seperti itu, gitu. Mungkin ada, eee, hal lain yang dilakukan Mutia, mungkin ada pendekatan ke keluarganya mungkin atau bagaimana? Iya, saya selain ke teman sejawat juga pernah pendekatan ke orang tuanya. Pertama saya via WhatsApp kan. Nah, tapi saya kurang puas kalau via WhatsApp. Kita suruhlah ke sekolah, datang Mhm, ke sekolah kan. Nah, kalau ketemu langsung face to face kan lebih 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 apa ya, jelas gitu ya. Jadi nggak ada mhm, mispersepsi gitu kan. Nah, iya, ibunya yang memang mengakui, iya ini anak memang manut banget, bla bla bla. Ya, yang intinya saya minta kerjasamanya lah dengan orang tuanya. Waktu itu yang datang itu ibunya. Minta kerjasamanya untuk Ananda, biar bagaimanapun ini sudah kelas 4 yang harusnya sudah tidak memikirkan baca dan tulis kan, tetapi ini Ananda itu masih pada tahap baca dan tulis pun belum lancar. Nah, sehingga harus bagaimana usahanya kan seperti itu. Saya di sekolah sebagai bu guru memang kan waktunya tidak full time di sekolah, hanya beberapa jam. Yang lebih banyak kan waktu di rumah. Nah, disitulah harusnya orang tua itu harusnya sadar gitu. Tetapi kalau dilihat dari kondisinya, ibunya itu sibuk kerja dari pagi pulang sore sebagai ART mungkin. Jadinya berangkat pagi pulang sore. Ya maklum lah Bu Ima. Jadi ekonomi di tempat saya itu ya menengah menengah ke bawah lah. Jadi kebanyakan itu banyak sih. Jadi anak itu kejadiannya tuh seperti ditinggal orang tuanya, kerja gitu kan. Intinya anak nggak diperhatikan sama orang tuanya gitu. Ada yang tidak ada orang tuanya, sama mbahnya tinggalnya. Itu banyak mmm, yang seperti itu. Tapi mmm, tidak juga semua anak seperti itu. Nah, ini saya ketemu anak seperti ini. Orang tuanya ada, ibunya ada, ayahnya ada, tetapi tidak begitu perhatian sama anaknya gitu. mhm, mmm. Sebetulnya segala
upaya sudah dilakukan ya dengan Mutia tadi bisa mengkomunikasikan langsung ke anaknya, memberikan pengarahan, pendekatan, terus mungkin dari, sedikit apa ya, bukan ancaman sih sebetulnya ya, Bu, ya, agar buat tergerak aja anak ya, biar, ada motivasinya dia lebih fokus lagi, pokoknya kalau nggak bisa baca nggak naik kelas gitu ya, Bu, ya, di kelas Iya 5 pokoknya pernah, kelas 5 harus heeh. bisa membaca gitu ya. Nah, ya Iya itu. benar banget. Sampai saya Mhm, bilang seperti itu, Bu Ima. Pokoknya mhm, naik ke kelas 5 minimal. Standar sudah bisa minimal itu membaca. bisa baca dan tulis kalau mau naik kelas. Seperti itu, saya tekankan seperti itu memang. Sudah ada mulai perubahan untuk, hal yang positif ke arah sana, Bu, ketika Bu Tia sudah, melakukan upaya seperti tadi mencoba untuk kolaborasi lah ya dengan orang tua, sama-sama menjadi orang tua walaupun beda tempatnya, Bu Tia di sekolah, orang tuanya di rumah. Lalu tadi juga ada sedikit untuk bisa ketegasan kepada anak, terus mengingatkan tentang keyakinan kelas. Dari hal-hal tersebut ada ini nggak, Bu, ada ya walaupun mungkin tidak signifikan ya, maksudnya ada perubahan tidak dari hal tersebut yang sudah dilakukan, Bu Tia? Ya, usaha-usaha saya yang sudah dilakukan, ya ada sih memang, ada progresnya di sana. Jadi sedikit lebih naik lagi dari yang Mmm, sebelum-sebelumnya awal-awal masuk. alhamdulillah. Iya, dari Mhm, usaha-usaha saya tadi yang saya ceritakan ke Bu Ima, itu mhm, ada progresnya lah. Ya sedikit, sedikit-sedikit dan saya yakin nanti mudah-mudahan bisa apa ya targetnya bisa terpenuhi sebelum naik ke kelas 5. tercapai. Iya. Iya, amin. Iya. Terus untuk dari hal-hal yang tersebut nih ya, Bu Tia, ada nggak, mungkin yang terfikirkan dari Bu Tia ingin mencoba sesuatu yang lain nih, biar anak itu bisa lebih tergerak lagi, progresnya lebih tambah lagi, biar apa yang diinginkan Bu Tia itu tujuannya tercapai. Yang salah satunya nanti minimalnya sudah bisa membaca. Dari sudah bisa membaca, nantinya bisa meningkat lagi fokus dalam pembelajaran. Itu mungkin ada yang ingin, Bu Tia lakukan setelah ini untuk mengatasi anak tersebut? Mungkin saya lebih pertegas lagi ya ke dia ya, karena mungkin sekarang saya nggak setiap hari sih, 1 minggu ya paling 1 2 kali. Karena kan memang guru ya, kalau istirahat paling 15 menit, kepengen minum ya kan. Apalagi sekarang sekolah saya Mhm, sedang direnov. Jadi kantor sama kelas saya itu, kelas ini kelas kita gantian ya. Saya shift siang, mmm, shift paginya kelas rendah. Itu udah mhm, pokoknya aduh rame sekali dan masuknya masuk mhm, siang. Nah, waktu dengan waktu istirahat 15 menit dari kelas saya ke kantor itu bisa berapa menit sendiri, belum lagi minumnya, duduknya. Hei. Itu sangat-sangat menyita waktu sekali. Nah, akhirnya Mhm, kan nggak maksimal ya, belum maksimal Bu Ima. Itu salah satu kendala juga, iya gitu iya, kan. Ya, jadi gitu. banyak-banyak faktor gitu kan, banyak faktor yang Tapi menjadikan bakalan heeh. Jadi jadi mungkin saya lebih lebih tegaskan lagi ke si anak tersebut ya, mungkin bisa diprogramkan kembali di sekolah misalkan. mhm, Kan kami ada buku yang memang khusus untuk membaca ya, kelas 1 itu. Itu mungkin eh, minimal dia bisa baca lancar buku itu, terus nanti naik level lagi seperti itu mungkin. Dan juga di rumah pastinya harus eh, kerjasama yang baik juga di rumah, tidak hanya di sekolah saja. Tidak bisa kan, Bu Ima, saya iya, mengandalkan hanya kepada gurunya di sekolah, sedangkan gurunya di sekolah itu kan tidak hanya muridnya satu itu kan, muridnya apalagi yang notabene kelas saya itu kelas gemuk, jumlah 30 anak yang jumlah laki-lakinya lebih banyak daripada jumlah lebih banyak. perempuannya. Itu luar biasa. Masya Allah ya Bu. Jadi memang harus dengan, ekstra ya Bu ya, dengan menghadapi anak tersebut ya. Ya, seperti itulah, Bu Ima.
Berarti ini akan dilakukan, hal yang pertegas ini lebih dipertegas lagi, mengupayakan lagi langsung ke anaknya tersebut ya, Bu, ya, mau dilakukan ya, Bu, ya? Iya, Ya, semoga nanti dengan hal yang baik ini nanti Bu Tia bisa memberikan motivasi lebih ya buat anaknya yang memang sangat spesial ya di kelasnya Bu Tia ya. Nanti bisa lebih benar. termotivasi untuk membacanya lancar, lalu nanti dengan membaca dia pasti banyak ingin tahunya, fokus dalam pembelajarannya. Jadi nanti bisa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, terutama dalam tujuan pembelajaran di kelasnya Bu Tia ya Bu. Wah, luar Ya, biasa. Ini Bu Tia sudah amin. bisa menggali apa yang perlu Bu Tia lakukan di step selanjutnya nih untuk bisa mengarahkan anak itu bisa menjadi lebih baik lagi. Bagaimana Bu Tia? Sudah ada pencerahan atau belum ini dengan coaching kita hari ini? Alhamdulillah, Bu Ima. Saya sedikit lebih lega Lega. Iya. setelah saya menceritakan permasalahan saya tadi di dalam kelas kepada Bu Ima. Saya menjadi lebih tercerahkan, Alhamdulillah. lebih Saling sharing sedikit. ya Bu ya. Iya, iya Bu Ima. Dan Ya, pasti setiap Alhamdulillah. kelas punya permasalahan sendiri-sendiri ya Bu Imania ya. Betul. Ya, betul. Mungkin Bu Ima juga seperti itu ya. Betul sekali, ya. Baiklah, Bu Tia, alhamdulillah, Bu Tia sudah mau nih bercerita, saya ditunjuk oleh Bu Tia mau bercerita dengan saya terkait dengan permasalahan ini. Semoga apa nanti yang sudah kita saling sharing ini nanti bisa lebih memperkuat Bu Tia untuk merubah anak itu menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima Kalau kasih Bu begitu, kita Imania besok sudah. bisa lihat progresnya ya. Untuk minggu depan gimana nih setelah penegasan yang tadi Bu Tia bilang ya. Oh iya, mudah-mudahan ya ada progres yang lebih naik lagi, lebih baik lagi. Dan saya siap nanti untuk ngobrol lagi terkait masalah ini dengan Bu Imania ya. Iya, terima kasih Bu Tia. Terima kasih juga Bu Imania. Lanjut untuk saya menjadi Oh coaching. ini lanjut tidak dipotong ya, lanjut langsung ya, Aduh, nggak tahu langsung. itu. Coba tanya Bu Min. Lanjut aja Pak ya, Kuning. nanti bisa di-cut Oh pas ya oke. rekamannya. Oke, bisa lanjut di saya ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mbak Bagaimana Bu Kak? Imania, Hai. Aduh, Bu Tia, sibuk terima banget kasih. ya. Iya, Bu Tia, terima kasih ya sudah mau meluangkan waktunya malam ini. Sebelumnya mohon maaf Bu Tia, ada yang ingin saya bicarakan, boleh minta waktunya sebentar? Waduh, ada apa ini? Oh iya iya oke. Ayo kita ngobrol Bu Ima. Gimana gimana Bu Ima? Iya, ini Bu, begini, saya ingin sedikit bercerita. Ada Mm-mm, permasalahan di kelas saya. mm-mm, Begini Bu, ada salah satu anak didik saya ini kurang dapat fokus dalam pembelajaran saat pembelajaran di kelas. Anaknya ini memang bisa dikatakan sedikit unik ya. Saya baru mengalami anak seperti ini baru baru di kelas 5 yang tahun ini. Jadi dia itu tergolong sebetulnya anaknya itu pintar, tergolong pintar mm-mm, sebenarnya. Tapi mm-mm, terkadang itu eh dia itu banyak asik dengan dunianya sendiri. Jadi misalnya nih mm-mm, kalau misalnya dalam pembelajaran kan kita kan
nggak hanya, mengulas materi yang ada ya, mengulas materi kan kita biasanya di tengah-tengah ada diskusi kelompok. Nah, di diskusi kelompok pun dia juga, sering selalu asik dengan dunianya sendiri, entah mungkin, kadang-kadang ngomong sendiri, terus, mungkin tiba-tiba nangis, seperti itu. Terus jadinya membuat sulit bergabung dengan teman, satu kelompoknya. Jadi hal tersebut juga bisa membuat teman-temannya itu banyak yang mengeluh juga kepada saya dan kurang berminat untuk bisa berdiskusi dengan Ananda ini. Kebetulan, murid yang spesial saya ini berjenis kelamin perempuan. Sebetulnya anaknya pintar, Mutia, tapi ya itu, kadang Mhm. dia itu karena bukan menyepelekan ya, cenderung dia itu seperti, mengalihkan, kefokusannya dia di pembelajaran ke hal-hal yang mungkin sebetulnya tidak bermanfaat untuk dia, ketika mungkin dia harus bisa fokus, tapi dia asik sendiri gitu dengan mungkin bisa pas itu tiba-tiba, nggak ada apa-apa nih Ibu Tia, nggak ada apa-apa, nangis. Saya nanya, "Kamu Mhm. kenapa? Kenapa kamu nangis, Nak?" Jawabnya, "Kepengen nangis aja." Cuma saya bingung ya loh, tiba-tiba nangis, terus tiba-tiba, merasa kalau temannya tidak mau dengan dia, padahal kan, teman-temannya tidak seperti itu, gitu. Teman-teman juga kadang-kadang Oh, bingung. Seperti itu, hanya Mutia. oh, seperti itu ya. Satu anak itu ya, Bu Ima. Iya, Bu. Tapi anaknya kayaknya lucu deh. Masa bisa Lucu nangis dan unik sendiri? ya, betulnya ya. Tapi itu bisa me membuat teman-teman yang lain itu, ketika saya mungkin menegur, jadi membuat anak-anak yang lain tuh nggak fokus ke saya gitu. Jadi, bisa Hmm, menjadi trendsetter selain saya pada saat fokus pembelajaran gitu, Bu. Padahal ya iya, saya udah iya. nggak kurang-kurang memberi nasehat, Pasti arahan percaya iya, inilah pokoknya bagaimana ya. heeh, ke anak Eh, tersebut. dari cerita tadi Bu Imania, satu murid yang bisa dikatakan berbeda dengan yang lainnya lah ya, Bu Imania. Iya. Eh, eh, Bu Imania sendiri kepengen hal yang seperti apa dari anak tersebut yang diinginkan dari Bu Imania gitu loh. Sederhana sih ya, Bu, ya. Dari yang awalnya karena dia, sebetulnya kalau dari segi akademik itu dia, pintar ya. Jadi Mm. paling tidak untuk sosialisasinya lah ke anak, ke teman-teman yang dalam satu kelas dulu bisa berbaur. Jadinya, ketika nanti mungkin ada diskusi kelompok atau mungkin ada pembelajaran yang di mana harus anak benar-benar fokus, itu si anak itu bisa fokus di pembelajaran itu, Bu. Itulah sederhananya itu. Cuma memang keunikan dia yang membuat hal tersebut itu sulit dicapai gitu ketika sedang bad mood, sedang, mood-nya lagi tidak baik, kayak gitu. Oh ya, eh, setelah Bu Imania apa ya inginkan ya Bu Imania kan sudah tahu anaknya tersebut seperti ini, dan Bu Imania kepengen tuh targetnya ke anak ini ya minimal bisa mengikuti, bisa fokus pembelajaran dengan baik gitu kan ya. Nah, eh, Ibu sudah pernah belum mengkomunikasikan dengan mungkin dengan rekan sejawat yang sebelumnya pernah mengajar dia atau mungkin dengan orang tuanya kenapa kenapa kok anak ini bisa seperti itu gitu Bu Imania. Mhm. Betul, betul ya. Sebelumnya saya sudah mencoba untuk mengkoordinasikan, tanyalah dengan guru-guru yang sebelumnya dari kelas 1 sampai dengan kelas 4 ini, anak ini tuh setiap naik kelasnya itu ada perubahan yang baik-baik apa tidak sih? Tuh, perubahan baik dalam sosialisasi gitu. Terus ternyata memang dari dulu anaknya cenderung seperti itu, Bu, dan, banyak keluhan juga, di guru-guru yang sebelumnya, keluhannya yaitu dari hal dia bisa bersosialisasi dengan baik, terus sama, jadi kurang, eee, fokusnya di pembelajaran, sama halnya. Dan sampai sekarang permasalahannya masih permasalahan yang sama. Cuma memang semakin, ia
bertambah kelasnya ya, naik kelas, itu memang ada sedikit perubahan sedikit sedikit sedikit, tapi untuk yang signifikan belum, Bu. Terus saya mencoba juga untuk mengkoordinasikan, eee, orang tua siswa, orang tua anak tersebut gitu. Terus saya mencoba untuk, memanggil ibu dari anak tersebut diam-diam gitu tanpa, anak tersebut tahu, saya mencoba untuk menggali kenapa anak ini kok seperti ini gitu. Terus ternyata setelah saya mencoba untuk, menggali dari orang tua tersebut, dari ibunya itu menceritakan, sempat kaget bahwa, anaknya itu sebetulnya di rumah tidak seperti itu gitu, cenderung anak yang selalu ceria gitu. Tapi ada memang satu satu minusnya, karena anak tersebut itu nggak pernah ke mana-mana. Jadi hanya di lingkungan rumahnya saja. Jadi dia hanya bermain dengan adiknya, kan 2 bersaudara, hanya bermain dengan adiknya, tanpa dia itu nggak pernah main ke tempat teman-teman yang di sekitar rumahnya gitu. Jadi saya mulai ada klik, "Oh ini memang anak memang kurang nih sosialisasinya di rumah." Ketika mungkin nanti di sekolah, jadinya seperti itu, gitu, Bu. Ya. Berarti anak ini kalau di rumah itu bermainnya hanya dengan saudaranya saja ya, di rumah Iya, ya, betul tidak tidak mau betul. keluar rumah bermain dengan Iya, nggak temannya, mau. Dia tetangganya nggak itu suka enggak ya. kalau ibunya bilang dia nggak Berarti suka, dia tertutup ya main-main. anaknya ya, cenderung Iya, tertutup. tapi iya, cenderung kalau ibunya bilangnya sih kalau tertutup enggak, Bu, dia cuma apa-apa diceritakan ke orang tuanya. Cuma ya itu, memang dia memang tidak pernah main keluar rumah, selain mungkin ke tempat saudaranya atau, Mhm. ya selain dari, teman-teman rumah dia masih bisa bersosialisasi dengan saudara kandungnya sendiri, atau mungkin dengan kakek neneknya, atau saudara sepupunya, dia bisa bersosialisasi. Itu pernyataan dari orang tuanya, gitu, Bu. Mhm. Dan menurut orang tuanya, eee, sikap seperti itu baik nggak sih? Maksudnya apa harus dirubah sedikit agar bisa, apa ya, Iya bersosialisasi dengan temannya gitu kan. Kalau terus-terusan iya. seperti itu, ya memang sih bagus, anak cewek kan, perempuan, nggak pernah main. Tapi kan sesekali main dia merasa malah kayak nggak percaya diri begitu kan. Betul betul seperti itu, Nah, iya. nah berarti kan dari usaha orang tuanya ada nggak maksudnya biar ini anak lebih sedikit gaul lah dengan temannya gitu. Ya saya mencoba, bertanya ke orang tuanya, juga mengarahkan bahwa yang namanya sosialisasi itu tidak hanya di lingkungan keluarga, baiknya ketika anak itu sudah tumbuh, jadi maksudnya, anak-anak sekolah dasar apalagi kan dia harus bisa bersosialisasi dengan siapa saja. Mencoba untuk membuka diri dulu di lingkungan sekitar rumahnya. Ketika nanti anak itu sudah bisa berbaur dengan teman, sebayanya di lingkungan rumahnya, pasti kan lambat laun kan dia juga bisa baik juga sosialisasinya di sekolah. Iya, benar sekali. Karena memang pendidikan itu ya awalnya di lingkungan keluarga ya, Bu Imania ya. Dan Betul yang betul kedua di sekali, lingkungan ya sekolah ya. betul sekali. Eh, jadi dari yang Bu Imania harapkan eh, berdasarkan yang sudah diulas tadi di depan, eh, kesepakatan kelas Bu Imania. Jadi ini kan ada Oh, hubungannya dengan kesepakatan kelas mungkin kan, seperti keyakinan mengikuti kelas, pembelajaran iya. dengan iya, yang sudah disepakati bersama kan dengan anak-anak pastinya. Betul. Eh, gimana anak tersebut bisa nggak bisa mengikuti dengan baik apa-apa keyakinan yang sudah disepakati bersama gitu. Iya, sebetulnya sudah, tapi dalam kondisi dia yang sedang mood baik. Hmm, Dengan mood baik mood-moodan ya. itu ya. Iya, tapi kalau kondisi mood-nya sedang tidak, eee, baik gitu, Bu, agak sedikit Not susah nice ya. gitu. Nggih, kayak apa ya, kayak nyeleneh gitu loh, Bu, jadinya. Jadi buat, eee, membuat dia itu menjadi trendsetter di kelas gitu, dalam artian trendsetter Hmm, yang memang anak yang tidak belum bisa bersosialisasi baik gitu, dan nantinya berpengaruh di pembelajaran di kelas gitu, jadinya yang
yang seperti mengesampingkan gitulah. Misalnya nih Bu, nah ada suatu kejadian ya. Dia bertanya ke saya materi pembelajaran, dia maju ke saya, maju, terus setelah itu saya kan mencoba untuk memberi solusi lah gitu, memberi solusi, Hmm. "Begini caranya, begini begini." "Oh iya Bu, oh aku udah tahu ding Bu, oh ya oh ya aku udah tahu, aku udah bisa." Kayak gitu. Jadi seolah-olah sebetulnya dia tidak tahu, tapi, ketika dia, diberi pengarahan gitu, dia Paham? merasa ada sesuatu yang berontak dari dirinya, unik kan? Bingung aku gitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi kadang mempengaruhi siswa yang lain itu loh yang membuat jadi, pembelajaran saya tidak kondusif, kadang-kadang seperti itu. Hmm. Dari usaha-usaha Bu Imania tadi, seperti apa ya, bertanya ke rekan sejawat, guru-guru sebelumnya yang mengajar, kemudian mengkomunikasikan dengan orang tuanya. Ada lagi nggak yang lain, usaha yang lain selain itu, Bu Imania? Yang saya terus coba sampai Hmm. besok-besoknya, itu saya mencoba bagaimana caranya membuat suatu pembelajaran yang menyenangkan buat Hmm. murid-murid saya, terutama salah satunya Ananda tersebut. Jadi saya mencoba untuk bisa mencari nih cara untuk membuat suatu pembelajaran yang, eee, menyenangkan tapi bisa membuat anak itu nanti bisa menjadi fokus ke pembelajaran saya. Itu yang terus saya upayakan itu, Mutia. Untuk, hasil alhamdulillah ada progres, Mutia. Tapi, memang harus ada effort yang lebih untuk membuat suatu pembelajaran yang menyenangkan itu untuk, khususon anak tersebut, gitu. Jadi memang Hmm. dielus banget anaknya harusnya, seperti itu. Khusus ya untuk anak tersebut ya. Heeh. Iya, jadinya Tapi biar berlaku tidak untuk anak yang mempengaruhi lain yang juga. lain. Iya, Nah, ya, baik Bu Imania. Luar biasa ya. Berarti juga harus menyiapkan pembelajaran yang sedemikian rupa sehingga anak tersebut bisa betul senang mengikuti, good mood-nya itu good betul. mood ya. Iya, Nah, betul. dari upaya-upaya Bu Ima nih dalam pembelajaran di kelas dari yang tadi pembelajaran menyenangkan ya, itu ada perubahan nggak bagi si anak tersebut? Perubahan yang benar-benar Alhamdulillah signifikan gitu. alhamdulillah ada, Bu. Cuma memang karena dia itu mood-mood-an ya, tapi ketika posisinya dia lagi nggak mood ya, saya mencoba menggali lagi pembelajaran yang bisa untuk dia lebih mood lagi di pembelajaran saya. Karena walaupun satu anak bisa mempengaruhi 27 siswa yang lainnya dari 28 siswa saya. Hmm. Jadi, saya terus berupaya lah untuk membuat suatu Hmm. pembelajaran di setiap harinya itu yang bisa membuat dia bisa lebih termotivasi untuk fokus lagi dalam pembelajaran, terus bisa berbaur dengan teman satu kelasnya. Ngaten Mutia. Oh ya, baik Bu Imam ya. Oh ya, jadi eh, segala macam upaya sudah dilakukan sama Bu Imania ya. Betul. Saya tunggu kembali nih. Kira-kira kapan kita bisa ngobrol lagi, bisa ngobrol seperti ini lagi dengan Ya, boleh sekali Bu Tia buat, saya menceritakan progresnya ya, eee, tadi yang untuk sudah ada progres perubahan yang baik dan mungkin nanti saya kepengen dengar anak itu sudah selalu good mood gitu, sudah lebih baik lagi dari yang kemarin pastinya seperti itu Bu Imania. iya, siap Bu Tia. Insyaallah nanti, minggu depan coba ya, Minggu saya depan mencoba kita bisa menerapkan ngobrol lagi mungkin. pembelajaran-pembelajaran yang boleh boleh banget.
kalau ada Mutia waktu untuk saya mau sekali itu untuk kita sharing Iya, lagi. Alhamdulillah heeh. ini saya Saya juga sedikit eh, mencairkan unek-unek saya pengen tahu, penasaran terkait juga eh sama anaknya. Ananda. Soalnya Gimana, Bu? ini cewek loh. Iya, betul. Baik Bu Betul Imania sekali, Bu. Terima untuk kasih di sekali ya, Bu Tia, atas pencerahannya. ujung coaching ini. Apa yang sudah kita obrolin dari awal sampai akhir dan sudah menceritakan permasalahan dari awal sampai akhir dan Bu Imania pun sudah melaksanakan ya usaha Betul sekali, Bu. Ya, yang saya dapatkan dari obrolan ini, saya benar-benar mendapatkan pencerahan ya dari Bu Tia. Yang awalnya tadinya saya air kebingungan silam. harus mau berbuat apa. Alhamdulillah, ya ini alhamdulillah ditemukan solusi lah dengan cara saya terus melakukan pendekatan dengan menghadirkan pembelajaran-pembelajaran yang lebih menarik lagi khususnya untuk anak-anak saya di kelas dan juga khususon agar murid yang istimewa saya ini bisa melakukan mengikuti pembelajaran saya lebih fokus lagi dan bisa bersosialisasi dengan baik dengan teman sekelasnya. Ya, halo Bu Tia. Iya Bu Imania, mudah-mudahan apa yang Tapi sudah dengar ya ya agak suaranya. terputus apa ya Bu Tia ya? Ya mudah-mudahan apa yang sudah diharapkan ditargetkan oleh Bu Imania. Iya sinyalnya di sini kurang bersahabat. Mudah-mudahan yang sudah disebut jadi pelan-pelan Amin, dan amin, mudahan amin, amin. bisa bersosialisasi dengan baik. Dengan begitu kan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik di kelasnya Bu Ima. Gitu ya Bu Imania Betul ya. sekali. Ya, betul sekali. Terima kasih ya Bu Tia sudah mendengarkan cerita saya. Besok saya akan cerita kembali ke Bu Tia untuk progres anak saya yang istimewa ini. Terima kasih atas waktunya Bu Tia. Ya, sama-sama Bu Ima. Sampai ketemu kembali. Ya, Terima terima kasih kasih. juga sudah mau sharing sama saya. Ya, terima kasih Bu Tia. Ya, bisa dihentikan rekamannya, Mbak. Di yang itu kan, yang rekamannya diklik, yang merah itu. Halo Mbak, Iya, Mbak, diklik, Mbak. yang rekaman yang merah itu kan diklik. Yang rekaman yang merahnya, yang tadi titik tiga lagi. Titik lagi, Heeh, manage lagi. coba diklik, bisa? Atau Bisa. langsung yang Stop diklik merah recording. bisa bilang, ya, Stop bisa? recording. Stop recording, ya. Bismillah. Stop recording ya. Ya, nanti